Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bangun ruang sisi lengkung ya, untuk kelas 9. Nah, perhatikan di sini, ada 6 buah bola ya, bola utuh sama setengah bola. Yang ditanyakan adalah, tentukan jari-jari dari bola dan setengah bola tertutup berikut. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Untuk soal yang A, perhatikan, di sini diketahui luas permukaan bola itu adalah 729 pi cm persegi. Nah, sebelum kalian menjawab ini ya, kalian pikir-pikir dulu, luas itu rumusnya apa? Luas bola ya. Luas bola itu rumusnya 4 pi r kuadrat kan? Ya. Jadi, luas bola itu adalah 4 pi r kuadrat gitu. Ya. Nah, jadi 4 pi r kuadrat itu nanti nilainya berapa? 729 pi kan? Nah, ini kita tulis persamaannya. Berarti 4 pi r kuadrat sama dengan 729 pi. Nah, seperti ini ya. Kemudian, setelah itu, ini kita proses ya. Kalian lihat di sini ada nilai pi ya, di ruas kiri dan ruas kanan, itu ada nilai pi. Berarti nilai pi-nya bisa kita coret ya. Kemudian 4 dikali R kuadrat itu menjadi 4R kuadrat. 729-nya itu saya turunin. Nah, berarti menjadi 4R kuadrat sama dengan 729. Berarti mencari nilai R kuadrat itu nanti kita bagi ya, 729 sama 4-nya. Nah, 729 dibagi 4. Nah, nilainya adalah 182,25. Ini baru nilai R kuadrat ya. Artinya, jika kita mencari nilai R, nah ininya harus kita akarin ya. 182,25-nya diakarin. Akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 dari 182,25 itu hasilnya adalah 13,5 ya. Jadi ini perhatiin baik-baik ya. Di sini kan R kuadrat. R kuadratnya begini. 182,25. Berarti nyari nilai R itu harus diakarin nih. Si 182,25-nya ini ya. Hasilnya adalah 13,5 ya. Nah, berarti ini jawabannya, jari-jarinya adalah 13,5 cm ya. Satuannya adalah cm. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya yang B. Diketahui volumenya itu adalah 2304 pi cm kubik ya. Itu satuannya cm kubik ya. Karena volume itu satuannya cm kubik. Nah, volume ya, yang diketahui volume. Berarti kalian harus tahu dulu ya, volume itu rumusnya apa sih? Volume bola. Volume bola itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini ya. Volume bola ini rumusnya. Nah, kita masukin persamaannya. Kita buat gitu ya, kita buat persamaannya. Volume itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Berapa nilainya? 2304 pi kan? Nah, kita tulis. Berarti 4/3 pi R pangkat 3 itu sama dengan 2304 pi gitu ya. Di ruas kiri dan ruas kanan itu ada nilai pi ya. Nah, ini pi-nya bisa saya coret. Berarti menjadi 4/3 R pangkat 3 sama dengan 2304 ya. Kan pi-nya udah dicoret tuh. Nah, kemudian kita proses lagi. R pangkat 3 sama dengan 2304 dikali 3/4. Nah, kenapa seperti ini? Perhatikan di sini ya. Ini kan artinya dikali nih ya. 4/3 dikali R pangkat 3 sama dengan 2304 kan? Nah, berarti kalau kita mau nyari R pangkat 3, ya, ini kan kali. Kalau kali kan pindah ruas ya. 4/3-nya dilempar ke belakang ya. Nanti kalau kali berubah menjadi bagi ya. Nah, berarti dibagi 4/3 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ngerjain pecahan kayak gini, bagi kan berubah jadi kali kan? Nah, kemudian 4/3-nya harus dibalik gitu. Jadi 2304 dikali, dibalik ya, 3/4. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjutin ya, proses selanjutnya. Oke, berarti nilai R pangkat 3 itu hasilnya adalah 1728 ya. Dari mana ini 1728? Perhatikan di sini.
ini 2304-nya ini saya bisa coret ya sama 4 ya. Ini dibagi. Jadi 2304 itu dibagi 4 kan hasilnya 576 ya. Nah, ini 576 nih. Nah, kemudian baru 576 dikali 3. Hasilnya adalah 1728 ya. R pangkat 3 itu sama dengan 1728 ya. Berarti mencari R itu harus di akar ya. Jadi kalau misalnya ini pangkat, nah berarti untuk mencari R-nya 1728-nya itu harus di akar, tapi akarnya akar pangkat 3 gitu ya. Bukannya dibagi 3 ya, hati-hati ya. Ini R pangkat 3 sama dengan 1728. Nah, berarti mencari R itu dibagi 3. Nah, itu salah ya. Nah, jadi kalau ada pangkat begini, ini untuk mencari R, ini harus kita akar ya, akar pangkat 3. Karena di sini kan R pangkat 3. Nah, kalian cari jari-jari ya. Berapa? Itu adalah 12 ya. Nah, karena kalian bisa cek ya. 12 dikali 12 dikali 12 itu hasilnya adalah 1728 gitu ya. Ini pernah kita belajar juga ya penarikan bentuk akar kan waktu di SD. Penarikan bentuk akar pangkat 3 ya waktu SD kan pernah belajar tuh. Nah, ini dipelajari lagi ya. Oke, berarti jari-jari bola ya pada bagian B ini itu adalah 12 satuannya sentimeter. Yang B selesai ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan di sini, diketahui volume bola 36pi. Nah, sebelum kalian menjawab ini, kalian ingat-ingat ya, volume. Volume bola itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3 kan. Nah, kemudian kita harus buat persamaannya. Berarti 4/3 pi R pangkat 3 itu sama dengan 36pi gitu ya. Nah, ini sama dengan ini. Ya, kita buat persamaannya. 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 36pi gitu ya. Kemudian, di ruas kiri dan ruas kanan itu terdapat nilai pi. Pi-nya bisa dicoret ya. Nah, kemudian 4/3 dikali R pangkat 3 sama dengan 36. Nah, berarti mencari R pangkat 3, ini 36 dikali, ini 4/3-nya dibalik ya. Langsung saya kali, kemudian dibalik. 4/3 dibalik, jadi 3/4 kan. Jadi 36 dikali 3/4. R pangkat 3 sama dengan, ini bisa dicoret, 36 dibagi 4 adalah 9. Nah, 9 dikali 3 itu adalah 27. Nah, berarti ini soalnya sama ya, tipenya ya, kayak yang B tadi. Berarti mencari nilai R, itu 27-nya, kita akarin pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 27, itu adalah 3 ya. Kan 3 kali 3 kali 3, itu kan 27 kan? Benar ya? 3 pangkat 3 kan 27. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 27, itu hasilnya adalah 3 ya. Nah, berarti jari-jari pada bagian C ini ya, itu adalah jawabannya 3 cm. Jadi jari-jarinya 3 cm ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan di sini ada setengah bola tertutup ya. Tadi di apa namanya di soalnya sudah ditulis ya. Ini tuh setengah bolanya tuh tertutup gitu. Jadi maksudnya tertutup itu ini nggak berongga ya, nggak bolong nih. Nah, di sininya tuh utuh gitu, nggak bolong. Jadi di sininya nih, ini kan ada lingkaran di sini ya. Nah, ini ada lingkaran. Nah, ini lingkarannya itu ada ya, maksudnya ya. Jadi padat nih, padat gitu. Ada lingkarannya, tidak bolong ya. Nah, kemudian di pembahasan sebelumnya itu saya pernah jelasin ya, mencari luas setengah bola tertutup ya. Saya pernah menjelaskan gitu ya. Nah, ini saya ulang lagi ya. Perhatikan di sini, luas ya. Ini kan setengah bola ya. Nah, berarti kita masukin rumus setengah bola. Jadi setengah dikali 4 pi R kuadrat kan. Nah, kemudian harus ditambahin lagi sama luas lingkaran di sini.
gitu ya. Kenapa harus ditambahin? Karena kan ini kan tertutup gitu. Jadi maksudnya di sini ada apa ya? Ada sisi lagi gitu ya, nggak bolong. Nah, berarti ditambahin lagi sama luas lingkaran pi r kuadrat ya. Nah, ini 4 sama 2-nya bisa saya coret menjadi 2 pi r kuadrat. 2 pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat itu hasilnya adalah 3 pi r kuadrat. Nah, ini kalian perhatiin ya. Jadi rumus ini rumus ya. Rumus ini itu untuk mencari setengah, ini LP ya maksudnya ya. LP dari setengah bola tertutup ya. Nah, ini rumusnya. Rumus jadinya ya. Atau bisa juga setengah bola tertutup itu maksudnya pejal ya. Nah, ini rumusnya. Setengah bola tertutup atau setengah bola pejal. Nah, ini yang akan kita masukin rumusnya ya. Yang akan kita buat persamaannya. Artinya, 3 pi r kuadratnya ini saya masukin ya angkanya. 3 pi r kuadrat itu sama dengan, berapa tadi luasnya? 27 pi kan di sini? Ya, 27 pi. Nah, berarti 3 pi r kuadrat sama dengan 27 pi gitu. Nah, kemudian perhatiin lagi di sini, di ruas kiri dan ruas kanan itu ada pi. Pi-nya bisa saya coret ya. Berarti menjadi 3r kuadrat sama dengan 27. R kuadrat sama dengan, ini kali. Kalau kali kita ubah menjadi bagi ya. Ini 3-nya kan pindah ya ke ruas kanan ya. Nah, ini berarti kita bagi ya. 27 dibagi 3 itu adalah 9 ya. Berarti R kuadratnya 9. Nah, kemudian mencari nilai R itu kita akarin ya. Akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3 ya. Karena 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, artinya, ya sudah, itu kan udah dapet tuh, jari-jarinya kan 3 kan? Berarti jari-jari bola pada gambar yang D itu adalah 3 meter ya. Nah, ini jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya, untuk yang bagian E. Perhatikan di sini. Di sini ada setengah bola pejal ya. Setengah bola tertutup ya. Nah, karena setengah bola tertutup, tadi rumusnya udah saya berikan di bagian yang sebelumnya ya, bagian D ya. Setengah bola tertutup itu dirumuskan dengan 3 pi r kuadrat. Nah, ini rumusnya. Artinya, kita bisa bikin persamaan. 3 pi r kuadrat itu sama dengan 45 pi. Tulis 3 pi r kuadrat sama dengan 45 pi. Kemudian, nilai pi itu dicoret ya, di kanan dan di kiri. Berarti 3r kuadrat sama dengan 45 ya. Nah, berarti r kuadratnya, ini kali, mencari r kuadratnya kita bagi, 45 dibagi 3. Itu hasilnya adalah 15 ya. Nah, berarti mencari nilai r, itu 15-nya kita akarin ya. Akar dari 15 itu nggak bisa ya, nggak ada ya. Jadi, hasilnya itu nggak cantik gitu. Berarti ini saya gunakan bantuan kalkulator ya. Jadi akar dari 15 itu hasilnya adalah 3,87. Jadi kalian bisa jawab ini, boleh ya, boleh dijawab akar 15 boleh. Atau kalau misalnya mau diubah ke desimal menjadi 3,87. Nah, ini juga boleh. Jadi boleh ini ya. Boleh akar 15, boleh 3,87. Nah, berarti jari-jari lingkaran pada gambar yang E itu adalah 3,87 satuannya meter ya. Yang E selesai, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, soal terakhir ya. Perhatikan di sini, di soal F ini diketahui volume setengah bola ya. Nah, perhatikan volume rumusnya apa? Volume bola 4/3 dikali pi r pangkat 3. Begini kan rumusnya. Nah, tapi karena dia setengah bola ya, di gambar ini kan setengah bola. Nah, berarti harus kita tambahin lagi setengahnya gitu ya. Jadi setengah dikali 4/3 dikali pi r pangkat 3. Nah, persamaannya menjadi seperti ini ya. Nah, artinya nanti nilai dari ini sama dengan ini gitu. Kita buat persamaannya. Nah, jadi karena setengah bola, kita
kita tambahin setengah ya. Setengah dikali 4/3 dikali pi R pangkat 3 sama dengan berapa tadi volumenya? 128/3 pi. Nah, seperti ini ya. 128/3 pi. Nah, perhatikan lagi di sini ya. Ini agak kelihatannya agak rumit ya, tapi sebenarnya nggak begitu susah sih. Perhatikan di sini. Di sini di ruas kiri yang kanan itu ada pi. Pi-nya bisa saya coret ya. Nah, kemudian di sini ada 4 sama 2 ya. 4 sama 2-nya itu saya coret lagi. 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, di ruas kiri dan kanan, ini kan ada angka 3 nih. Nah, ini 3-nya bisa saya coret juga, gitu. Nah, berarti ruas yang kiri ini, sisanya tinggal 2 dikali R pangkat 3 ya. Nah, berarti menjadi 2R pangkat 3. Sama dengan, nah, di ruas kanan itu 128 ya. Nah, berarti 2R pangkat 3 sama dengan 128. Kemudian R pangkat 3-nya itu kita bagi 2 ya. Untuk mencari R pangkat 3, nah ini 128 sama 2-nya, itu kita bagi. 128 dibagi 2, itu hasilnya adalah 64. Nah, kemudian mencari nilai R, itu adalah akar pangkat 3 ya, dari 64. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4 ya. Karena kan 4 pangkat 3 itu 64 kan? 4 pangkat 3 itu kan 64. Ya kan? Nah, berarti akar pangkat 3 dari 64 itu hasilnya adalah 4. Nah, berarti jari-jari pada bangun F ya, itu hasilnya adalah 4 cm. Oh, 4 meter ya, satuannya meter ya. Nah, selesai ya pembahasan sampai sini. Dipelajari lagi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.